Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Perenungan kita dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga 11. Yang saya akan bacakan ayat 3 hingga ke-6. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara sekalian, diawali dengan kisah ada rombongan yang berbelanja di pusat perbelanjaan. Di sana terlihat di pinggir pintu ada seorang anak kecil yang sedang meminta-minta sambil mengeluarkan tangannya untuk dapat mendapatkan belas kasihan. Saudara, ketika itu ada orang yang sedang lewat di sana, sedang berjalan di hadapan anak itu, membawa bungkusan kecil yang berisi makanan-makanan. Waktu ia melihat anak itu, jatuh belas kasihan dan memberikan makanan itu agar dapat dinikmati oleh anak yang sedang meminta-minta itu. Saudara, apa yang ada pada dia, dia berikan. Apa yang ada padamu, saudara sekalian? Apa yang kamu bersedia membagikannya? Apa yang menjadi kepunyaanmu hari ini, saudara? Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 3 ini digambarkan suatu peristiwa di mana seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Hidupnya adalah sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia harus diusung tiap hari ke dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Gerbang Indah namanya, namun kontradiksi dengan kehidupan yang ada pada saat itu. Kehidupan yang menderita, kehidupan yang memprihatinkan, kehidupan yang merana melihat seorang yang cacat. Saudaraku, inilah gambaran dunia yang kita saksikan hari ini. Gambaran dunia di sisi yang lain yang begitu indah, maju, modern, canggih, bahkan serba ada, serba cantik, serba wah. Namun di balik itu, hidup di dalam dunia ini terjadi bermacam-macam penderitaan, sakit, penyakit, kesengsaraan, kepahitan hidup, keputusasaan yang tidak terbayangkan. Bahkan banyak orang yang lumpuh bukan secara fisik, namun batinnya. Merasakan dan mengalami ketidakberdayaan karena keadaan yang sedang dihadapi. Orang yang lumpuh demikian mempunyai satu kerinduan. Kerinduan itulah yang menjadi dorongan dia. Dia duduk di pinggir jalan meminta sedekah agar dia mendapatkan belas kasihan, yaitu melalui uang yang dia ingin dapatkan. Inilah yang kita saksikan tiap hari, setiap waktu. Kita perhatikan banyak yang orang keluar masuk lalu lalang meminta-minta. Siapakah yang tidak bekerja? Siapakah yang tidak membutuhkan uang? Ini realita hidup yang kita saksikan, dan ini kebutuhan pokok kehidupan manusia hari ini. Kehidupan inilah yang membuat orang di sisi yang lain, saudara-saudara, begitu berfokus kepada apa yang dia cari di dalam dunia ini, sehingga melupakan dan tidak terpikirkan apa yang jauh lebih penting, apa yang jauh lebih berharga, dan apa yang jauh diperlukan. Orang lumpuh ini awalnya hanya butuh uang, bukan Tuhan. Meskipun tubuhnya dekat dengan bangunan rumah Tuhan, tetapi hatinya dipenuhi dengan keinginan hal-hal yang materi, yang sementara. Ketika itu Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah untuk sembahyang. Pada waktu saat seperti itulah yang biasanya dilakukan secara tradisi 3 kali datang ke bait Allah untuk sembahyang. Tetapi apakah mereka mengalami kuasa Allah dan memuliakan Allah? Tidak.
Tak kala orang yang melihat orang lumpuh ini bisa berjalan, mereka sangat heran. Namun mereka tidak memahami, bahkan tidak mengenal siapakah Tuhan, siapakah Kristus, siapakah Tuhan Yesus. Apa yang ada pada mereka, saudara? Yang ada kemungkinan besar tradisi keagamaan. Tetapi tidak ada hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Petrus berkata di situ, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret ini, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu jugalah kuatlah kakinya. Mata kaki orang itu menjadi kuat. Apa yang ada pada Petrus dan Yohanes bukan emas dan perak, namun nama Yesus Kristus. Inilah yang menjadi keyakinan mereka secara pribadi. Keyakinan yang mereka punyai, yang membawa mereka kepada satu transformasi, perubahan hidup secara total. Perubahan ini bukan secara lahiriah, tetapi perubahan secara hakiki dalam kehidupan manusia. Dia berbicara terhadap orang banyak, terhadap individu demi individu, termasuk seorang yang sedang mengemis, yang sedang menantikan belas kasihan. Tuhan mempunyai perhatian secara intensi. Dia berhenti di hadapan orang lumpuh itu. Saudaraku, kita memiliki Kristus, kita memiliki Tuhan, namun kita seringkali acuh, kita seringkali tidak peduli, bahkan kita tidak peka terhadap orang lain yang sedang membutuhkan. Petrus di sini berani mengambil satu resiko. Seperti Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Yesus itu menjadi kebanggaannya, menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia tidak merasa malu memberitakan kabar baik ini, kabar kesukaan itu. Apa yang ada padamu? Emas perak, kedudukan, titel, rumah besar, bahkan keagamaan sekalipun. Namun yang terindah dan yang terlebih berharga dari segala-galanya adalah nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Apakah sungguh-sungguh kita rasakan suatu kebanggaan yang seperti demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi milik Kristus. Kristus adalah milik kita. Beritakanlah kuasa kebangkitannya. Bahkan kesaksian kita menjadi bukti daripada keperhatian, bahkan kasih Allah terhadap dunia ini. Kepada sesama kita khususnya. Melalui doa dan kesaksian, kita mempunyai keinginan yang sungguh, bahkan keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus yang Tuhan anugerahkan pada kita. Saudara-saudara, di masa-masa pandemik ini, marilah kita menyadari, mungkin kita terbatas di dalam kepemilikan apa yang ada di dunia ini. Tidak perlu kita sedih dan kecil hati. Jikalau kita memiliki Kristus di atas segala-galanya dia. Yesus Kristus adalah juru selamat hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia akan memberkati, menyertai kita. Bukan saja hal-hal yang terlihat, tetapi jauh yang lebih indah, yang tidak terlihat, yaitu hidup kekal, damai sejahtera sejati, sukacita surgawi, bahkan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berikan, Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita hidupi firman ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat malam, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita hari ke hari, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendengarkan pujian lagu yang akan dialunkan oleh musik angklung Nawiri Sion yang dengan setia mendampingi kita.